Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan buku dari Bishop Dag Heward yang berjudul Seni Mendengarkan dalam bab 8 dan bab 9-nya tentang suara Alkitab. Dan kita tahu Alkitab adalah setiap firman Tuhan yang ditulis, yang kita bisa belajar, kita bisa baca, kita bisa renungkan dari Alkitab, dari firman Tuhan tersebut gitu. Dan firman Tuhan itu adalah seringkali jadi suara yang tak terdengar, karena kan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba berbicara, melainkan apa yang kita baca dan apa yang kita renungkan gitu. Dan dikatakan dalam buku ini, firman Tuhan diberikan kepada kita itu sebagai pemberi arahan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi even firman Tuhan itu udah dari mungkin nggak tahu deh, ribuan tahun yang lalu gitu, tapi kita percaya kalau firman Tuhan adalah sesuatu yang harus kita ikutin gitu, karena di Alkitab juga dikatakan tidak ada sesuatu yang baru gitu. Semua pasti pernah terjadi atau semua pernah ada gitu. Dan ketika kita menemukan sesuatu yang baru, sebenarnya itu bukan suatu hal yang baru, tapi kita baru tahu lebih tepatnya. Dan dikatakan dalam buku ini juga kalau firman Tuhan itu adalah terang, pelita bagi setiap hidup kita gitu. Jadi kayak apa ya, cahaya yang mengarahi, yang menuntun kita kemana kita harus pergi. Itu adalah firman, itu adalah suara firman, suara Alkitab yang harus kita dengar, yang harus kita ikutin gitu. Dan dikatakan kita Tuhan itu terang dunia, barang siapa mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apa terang hidup itu? Itu adalah firman Tuhan yang udah diberikan buat setiap hidup kita gitu. Dan dikatakan dalam buku ini juga firman yang tentang firman adalah terang. Anda membutuhkan terang hidup. Kalau tidak, Anda akan terus meraba-raba di dalam kegelapan. Imagine gak, kita lagi mati lampu total. Kita beberapa tahun lalu tuh pernah tuh mati lampu total, setotal-totalnya. Dan itu sangat merepotkan bagi setiap kita gitu ya. Even gak bisa nge-charge handphone, gak bisa, you name it, gak bisa berkomunikasi, gak bisa punya internet. Even jadi semuanya kewalahan gitu, semuanya ke mall, dan ke mall pun juga ada yang lumayan gelap-gelapan, jadi nggak genset semua. Ya intinya adalah ketika kita mengalami nggak punya terang, nggak punya cahaya yang menuntun kita akan bingung mau kemana gitu, karena gelap dan no clue mau kemana gitu. Dan katakan firman adalah hikmat. Firman Tuhan akan membuat kita bijaksana dalam kehidupan. Nasihat, hikmat, tuntunan itu kita bisa temuin di firman Tuhan gitu. Dan sekali lagi, even firman Tuhan itu udah lama banget gitu dibuatnya, tapi percaya nggak percaya, firman Tuhan ini adalah yang bener-bener pelita terbaik buat setiap hidup kita gitu. Dan kita nggak bisa take it light gitu, untuk nggak meremehkan ataupun nggak ikutin setiap perkataan firman Tuhan, karena ya Tuhan itu Allah ya di firman Tuhan itu sendiri gitu, kalau kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dikatakan firman adalah perintah. That's true. Karena mungkin kayak 10 perintah Allah itu kan sesuatu yang harus kita taati gitu, itu adalah suatu perintah gitu. Tapi instead of 10 perintah Allah, banyak perintah-perintah lainnya yang sebenarnya kita harus ikutin gitu. Kayak kita belajar dari setiap tokoh-tokoh, dan kita belajar itu adalah suatu perintah, itu adalah suatu hikmat yang dari Tuhan untuk kita nggak jatuh ke dalam lubang yang sama seperti pendahulu kita. That's why firman Tuhan itu ada sampai saat ini gitu. Dan firman akan memberi pengertian. That's true. Firman akan memberikan pengertian, karena kalau kita berjalan sama Tuhan, kalau kita mau dituntun dan mengenal Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi benar-benar penerang buat setiap hidup kita, menjadi ada roh pengertian untuk kita berjalan secara pribadi mengikuti rancangan kehendak Tuhan yang sempurna gitu. Dan
ada juga suara dari gembala kita. Gembala tuh siapa sih? Gembala sidang, pendeta kita, pastor kita, yaitu kalau di Overcomer, Pastor Berry Pratna. Mau nggak kita sama-sama obey, sama-sama mengejar tali kesamaan seperti gembala kita, Pastor Berry, untuk kita punya standar ya, standar yang sama dengan gembala kita itu turun ke setiap hidup kita gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu berkenan di hadapannya. Dan dalam bab selanjutnya, bab 9 dikatakan 5 kunci untuk menang atas suara kedagingan Anda. Suara kedagingan itu apa sih? Ekspresi kerinduan, keinginan, perasaan-perasaan yang ada di hidup kita. Misal kita malas melakukan sesuatu, tapi misal kita malas doa atau kita malas bangun pagi untuk saat teduh. Kita punya pilihan sebenarnya untuk tetap bangun, tetap ngantuk-ngantuk tapi tetap doa, atau kita benar-benar hirauin akan hal itu gitu. Dan kemalasan itu menurut saya adalah kedagingan dalam setiap hidup kita gitu. Kedagingan, suara daging itu apa sih? Suara jiwa. Apa yang nyamannya di kita, apa yang enaknya di kita, itu yang kita ikutin. Dan itu totally wrong gitu, karena itu adalah suara daging, suara jiwa yang justru harusnya kita potong, justru itu yang harusnya kita cabut dalam setiap hidup kita. Dan kalau kita mengikuti suara jiwa itu terus menerus, jiwa kita akan gemuk dan roh kita malah menjadi sempit dan we gonna nowhere gitu, karena ya jiwa kita yang dikasih makan, bukan roh kita gitu. Dan aku percaya gitu, ketika kita punya kerinduan untuk yang namanya potong setiap suara jiwa, suara daging kita akan semakin lama mendengar suara Tuhan, punya impresi dari Roh Kudus, karena kita melatih diri kita untuk tidak mengikuti keinginan jiwa kita, melainkan mengikuti kehendak Tuhan gitu. Dan bukan berarti dikit-dikit ini suara Tuhan, ini Roh Kudus yang berbicara, dan kita nggak bisa seenaknya ngomong seperti itu. Karena ketika kita ngomong akan hal itu gitu, Roh Kudus berbicara, suara Tuhan segala macam, dan tapi itu kita belum belajar bahwa itu suara daging kita, suara jiwa kita, itu sebenarnya akan memperkeruh, membuat kita lebih jatuh lagi sih. Jadi lebih baik kita benar-benar tanya Tuhan, tanya pemimpin kita, tanya gembala kita, apakah iya ini suara Tuhan atau enggak. Dan kita mau nggak punya kerendahan hati yang emang nanya bukan untuk approval gitu, tapi nanya benar-benar mau tahu itu benar atau enggak, dan mau obey apa yang solusi yang diberikan gitu. So yuk kita sama-sama punya desire memotong setiap suara jiwa, suara kedagingan kita, untuk kita semakin bisa diperbarui, semakin bisa mengenal, dan semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu aja teman-teman semuanya. Thank you, God bless you.